Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3A, kelas 3B, dan kelas 3C. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum belajar, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sudah masuk ke tema 4 ya anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, yaitu pembelajaran 5. Nah, sekarang dibuka bukunya ya. Dibuka buku temanya pada subtema 1 pembelajaran 5. Nah, sebelumnya Farida mau bertanya dulu ya anak-anak. Apakah kalian masih ingat tentang kalimat saran? Ya, pada pembelajaran pertama sudah dipelajari ya. Apa itu kalimat saran? Dalam bahasa Indonesia, saran disampaikan dalam bentuk sebuah kalimat. Kalimat saran ini bersifat membangun dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Nah, kalimat saran ini harus menggunakan kalimat yang baik ya anak-anak. Tidak boleh menggunakan kalimat yang jelek atau kalimat yang menyakiti perasaan orang lain. Kalimatnya itu harus yang bersifat membangun. Nah, pada kalimat saran biasanya terdapat kata sebaiknya atau seharusnya. Setelah ada kata sebaiknya atau seharusnya itu diikuti dengan kalimat yang baik. Nah, sekarang dibuka ya buku temanya pada pembelajaran 5. Ayo mengamati. Rumah tempat berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama ya anak-anak. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan senang. Nah, setelah kalian membaca, coba kalian tuliskan saran untuk Udin dan Mutiara. Nah, tadi kan Udin dan Mutiara kan mengeluh karena rumahnya bocor. Apa saran yang baik untuk Udin dan Mutiara? Jangan lupa, kalau kata saran itu menggunakan kata sebaiknya atau seharusnya ya anak-anak. Bersyukur maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Allah. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada. Nah, setiap hari kita harus bersyukur ya, bersyukur kepada Allah. Dengan kita bersyukur berarti kita menerima apa adanya, tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada. Yang selanjutnya, ayo berlatih. Kamu wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi dirimu dari bahaya. Kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Apa saja kewajiban dan hakmu berkaitan dengan tempat tinggal? Nah, di sini diingat-ingat lagi ya. Kita review kembali materi yang sudah dipelajari pada tema sebelumnya. Coba apa itu kewajiban dan apa itu hak?
Masih ingat ya anak-anak? Benar sekali, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Nah, di sini di buku tema sudah ada kalimat-kalimat yang menunjukkan kewajiban dan hak. Di sini kalian harus menentukan kalimat yang menunjukkan kewajiban dan hak di rumah. Nah, contohnya nomor 1, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Nah, ini apa anak-anak? Ini merupakan kewajiban kita, kewajiban di rumah. Harus bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Nah, selanjutnya dituliskan ya nomor 1, kewajiban bisa ditulis di sebelah kalimat ini ya anak-anak. Kemudian nomor 2, mendapat rumah yang bersih dan rapi. Nah, itu merupakan kewajiban atau hak, bisa ditulis di sebelahnya kalimat. Yang selanjutnya, ayo mencoba. Apakah kamu memiliki kewajiban atau hak lain di rumahmu? Nah, apabila kalian memiliki kewajiban atau hak yang lain, anak-anak bisa menuliskan pada tempat yang tersedia di buku tema. Bisa diceritakan ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar matematika. Ayo berlatih. Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Buatlah 5 kemungkinan. Nah, sebelumnya di sini tertulis Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Berarti hasilnya di sini sudah diketahui ya anak-anak. 980 ini adalah hasil dari penjumlahan. Nah, bagaimana cara kita menentukan penjumlahan ini anak-anak? Kita harus mencari berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli. Nah, kita bisa membuat kemungkinan. Kemungkinannya gimana, Bu? Caranya begini. Anak-anak bisa menuliskan kemungkinan angka dari angka 1 sampai 979 karena tidak boleh lebih dari 980 ya anak-anak, karena ini hasilnya adalah 980. Itu kasih contoh ya, nomor 1 coba ditulis angka 200. Nah, bagaimana cara kita menentukan titik-titik yang di sini? Caranya bisa menggunakan pengurangan bersusun. Nah, berarti yang dikurangi adalah 980 dikurangi 200 sama dengan 0 dikurangi 0, 8 dikurangi 0, 8, 9 dikurangi 2, 7. Berarti angka yang sesuai untuk mengisi tempat yang kosong ini adalah 780. Nah, coba dihitung lagi. 200 ditambah 780 hasilnya adalah 980. Sudah benar ya anak-anak. Nah, selanjutnya coba nomor 2. Coba di sini Bu Farida menuliskan angka 510 ya. Nah, 510 ini berarti bagaimana kita menentukan yang kosong ini? Nah, caranya sama seperti tadi ya. Berarti 980 dikurangi 510. Nah, coba kalian hitung. Nah, sudah ketemu hasilnya? Kalau sudah ketemu, berarti ditaruh di sini. Nah, kalian bisa melanjutkan mengerjakan di buku tema. Selanjutnya, ayo bercerita. Amati kembali cerita Ayah Udin yang ingin membuat pagar. Nah, anak-anak bisa membuat cerita seperti itu. Tentukan bilangannya, buatlah satu kemungkinan penyelesaiannya. Nah, tadi kan sudah tertulis ya, Ayah Udin membutuhkan 980 batu. Nah, di sini anak-anak bisa menuliskan soal cerita sama seperti contoh sebelumnya ya anak-anak. Bisa dituliskan di buku tema ya.
Sekian pembelajaran hari ini. Kita akhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar ya anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.